Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniseki Febriani dengan NIM 1968008. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Materi yang ingin saya bahas yang pertama adalah pengertian hadis mutawatir. Yang kedua, syarat hadis mutawatir. Yang ketiga, macam-macam hadis mutawatir. Yang keempat, pengertian hadis ahad. Kemudian, kedudukan hadis ahad. Yang keenam, macam-macam hadis ahad. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Hadis mutawatir. Mutawatir berasal dari bahasa Arab, yaitu tawataro, yang berarti berturut-turut atau sesuatu yang datang secara beriringan, tanpa disela antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah sesuatu yang mahsus, atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil, mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Jadi, pengertian dari hadis mutawatir adalah hadis mutawatir memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang meriwayatkan tersebut. Selanjutnya adalah syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaqat, yang artinya jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang telah disepakati, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai sanad yang mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Yang kedua, melakukan konspirasi kebohongan atau mengadakan suatu perkumpulan untuk berdusta, atau dipaksa oleh penguasa untuk berdusta karena rawi-rawi banyak yang berbeda-beda dari berbagai kalangan dan profesi. Selanjutnya, rawi banyak meriwayatkan dari rawi yang banyak pula, mulai dari permulaan hingga pada akhir sanadnya. Dan yang terakhir, syarat dari hadis mutawatir adalah sandaran akhir atau hadis yang diriwayatkan dari rawi-rawi tertentu harus berdasarkan sesuatu yang indrawi, mudah diterima, yaitu dari mulai indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, hingga indera perasa. Macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3. Yang pertama, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Mutawatir lafzi adalah satu masalah yang diriwayatkan menggunakan lafaz satu atau lebih, namun memiliki satu makna. Menggunakan susunan kata yang berbeda tapi satu pengertian, yaitu tetap dalam satu konteks masalah tersebut, yakni hadis yang sama lafaznya, hukum, serta maknanya. Contoh hadis tersebut adalah qala Rasulullah SAW, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbuat dusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah kejadian yang berbeda-beda, tetapi ada suatu kesamaan yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, baik dari segi isi maupun makna yang tersirat, yakni hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, akan tetapi dapat diambil dari maknanya. Di antara contoh-contoh hadis mutawatir maknawi yaitu seperti hadis yang menerangkan danau Rasulullah SAW di akhirat. Hadis yang menerangkan hal ini diriwayatkan oleh dari 50 sahabat Nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baihaqi
Dalam kitabnya Al-Batsu wa Al-Nusyru, bahkan Imam Al-Dinya wal Mahdriki telah menghimpun hadis-hadis tersebut dalam kitab Al-Jumu'ah. Yang terakhir adalah mutawatir amali. Mutawatir amali adalah amalan, agama, atau ibadah yang dikerjakan Rasulullah SAW, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in, dan diteruskan sampai pada generasi sampai saat ini. Contohnya adalah jumlah rakaat dan waktu sholat fardu, walaupun periwayatan verbalnya tidak mencapai mutawatir, tetapi secara amali telah menjadi ijma al-ummah. Dari hadis mutawatir sama kedudukannya dengan keyakinan yang diperoleh melalui kesaksian langsung dengan panca indera. Oleh karena itu, berfaedah sebagai ilmu dahruri atau ilmu pengetahuan yang mesti diterima, kemudian sehingga membawa keyakinan yang qat'i. Oleh karena itu, petunjuk yang diperoleh dari hadis mutawatir wajib diamalkan. Selanjutnya adalah pengertian dari hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dikategorikan sebagai hadis zanni, as-subut. Hadis ahad mempunyai sisi gelap yang memungkinkan untuk ditolak atau diabaikan dan tidak diamalkan. Kata ahad berarti 1. Kabar al-hawid adalah kabar yang diriwayatkan oleh 1 orang, sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Kedudukan hadis ahad. Kedudukan hadis ahad itu berbeda-beda namun sejalan dengan kemungkinan berasal dari Rasulullah SAW. Sebagian hadis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari sebagian hadis yang lain. Ada juga hadis yang memiliki kedudukan yang sama, termasuk hadis ahad. Hadis tersebut dinilai sahih, ada juga yang dinilai hasan, ada juga yang dinilai dhaif. Kedudukan hadis sahih lebih tinggi daripada hadis hasan, dan kedudukannya hadis hasan lebih tinggi daripada hadis dhaif. Menurut Imam Hanafi, jika rawinya orang-orang adil, maka hanya dapat dinilai dihujah pada bidang amaliyah, bukan pada bidang akidah dan ilmiah. Namun, pada Imam Malik berpendapat, hadis ini dapat dipakai dan ditetapkan hukum-hukum yang tidak dijumpai dalam Al-Quran dan harus didahulukan dari qiyas zonni atau qiyas yang tidak pasti. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur secara bahasa ialah isim, yaitu maf'ul dari kata syahara, yaitu aku memasyhurkan sesuatu, yang artinya bahwa aku menjelaskan mengumumkan sesuatu hal. Menurut ulama, hadis masyhur adalah diriwayatkan oleh 3 periwayat atau bahkan lebih pada setiap tabaqahnya atau lapisannya, tetapi tidak sampai pada tingkatan mutawirnya. Berikut ini adalah contoh hadis masyhur. Qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah kaum muslimin yang tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Selanjutnya adalah hadis-hadis. Menurut bahasa berarti adalah asyif, syafif, artinya yang mulia, asyababul ladzi yakadu la yuqwa alaih, yang sukar diperoleh, al-qawiyyu, yang kuat, dan sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan 2 orang dan berada pada satu tabaqah, kemudian orang yang meriwayatkannya disebut sukar diperoleh karena hadis ini memiliki kategori dan jarang adanya, atau disebut kuat juga karena adanya sanad yang datang dari jalur lain. Contoh dari hadis adalah nahnul akhiru nasabiquna yaumal qiyamah. Artinya,
Kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dan yang terakhir adalah hadis gharib. Gharib menurut bahasa adalah badi'un anil watani, yang artinya yang jauh dari tanah. Sedangkan hadis gharib menurut istilah adalah ma tafarrada birwayatihi syaksun fi ayyi mawdu'in wa qa'a ala tafarrudu bihi fi as-sanad, yang berarti hadis gharib ini adalah yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Contoh hadis gharib yang hanya diriwayatkan oleh satu rawi saja adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batun wal haya'un syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman itu bercabang-cabang, 60 cabang, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, perbedaan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad jika ditinjau berdasarkan jumlah perawinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi untuk membuat kesepakatan berbohong atau kesepakatan untuk membuat hadis palsu. Sedangkan hadis ahad merupakan salah satu hadis yang jumlah perawinya belum memenuhi jumlah syarat hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3 jenis hadis. Yang pertama, hadis masyhur, hadis aziz, dan yang terakhir adalah hadis gharib. Demikianlah penjelasan saya tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.